Maka Imam Asy-Syafi'i berkata pada zamannya, "Wallah la ajidu kitaban asah min Muwatta' Malik tahta adimis sama." Maka demi Allah, aku tidak pernah mendapati kitab di kolong jagat ini, kitab yang paling sahih selain dari kitab Imam Malik. Dan ini jawabnya jika dikatakan kepada kita bukannya Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari yang paling baik, maka jawabnya ucapan Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Malik yang hidup di zaman Imam Malik. Adapun Imam Al-Bukhari pada saat itu belum membuat kitab, dan dohirnya juga masih kecil, karena Imam Malik itba'ut tabi'in min ru'us di tabaqah yang ke-7, dan Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11, jauh. Maka Imam Al-Bukhari belum lahir mungkin, dan belum ada kitab Sahih Al-Bukhari. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada kitab yang paling sahih kecuali kitab Muwatta, karena belum ada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka setelah ada Al-Bukhari dan Muslim, maka kitab Al-Muwatta menjadi agak terlupakan karena kurangnya dari pensyaratan tashih. Maka kitab As-Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh para ulama kesahihannya, maka lebih didahulukan. Dan Imam Malik imam Daril Hijrah, imam madhab, ucapan-ucapannya diikuti oleh pengikutnya. Dan Imam Asy-Syafi'i mengakui tentang gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Laits ibnu Sa'ad. Maka Laits ibnu Sa'ad al-Misri dan Malik ibnu Anas al-Madani, keduanya imam muhaddis di zamannya, dari ru'us ketua itba'at tabi'in. Dan Imam Asy-Syafi'i belajar kepada keduanya. Apa ucapan Imam Asy-Syafi'i? Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Maka Laits ibnu Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Ini pengakuan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Dan jika kita rujuk bagaimana kedudukan Imam Laits ibnu Sa'ad dengan Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad dia muhaddis, meriwayatkan dohirnya di Mesir. Mungkin dia punya masjid memberikan hadis-hadis atau di tempat majelis ilm. Maka dia seorang muhaddis, hafidh dan faqih. Selain mempunyai ilmu hadis, dia juga beristimbat dari hadis-hadisnya. Ini hukumnya begini, ini istimbat permasalahan demikian. Maka itu maknanya seorang muhaddis dan faqih. Sebagian dari muhaddis bukan faqih, dia hanya meriwayatkan hadis, tidak mengetahui istimbat dari hadis itu apa. Maka Imam Laits ibnu Sa'ad meriwayatkan hadis dan mengajari ilmu fiqh, dan Imam Syafi'i duduk dengannya. Dan Imam Laits ibnu Sa'ad seorang miliarder di zamannya. Maka di zamannya dia mempunyai 9 armada, bukan bis saja, tetapi perahu, yang mana perahu digunakan untuk ekspor import. Apalagi di zaman dulu jarang, maka menjual dari barang-barang dagangan dari Mesir ke luar negeri, terutama ke Jaziratul Arab, menggunakan safinah di selat atau di Laut Merah, yang menjadikan selat antara Afrika dengan Asia Timur Tengah. Maka dia seorang tajir yang besar. Namun Allah jika memberikan taufiknya, meskipun dia tajir, tetapi tidak menyebutkan bagi dia untuk menuntut ilmu dan mengajar. Maka Allah jika menginginkan seperti itu, dan jika Allah menginginkan ada orang yang pas-pasan, yang mengais rizki sehari mungkin 50.000, 100, dan waktunya banyak terbuang untuk mencari maisha. Ini juga banyak.
Maka semuanya yang menjadi poin adalah ibadah. Maka yang mendapatkan rezeki sedikit, ibadah untuk membanting tulang, mendapatkan makanan dan minuman dengan halal untuk anak dan istri. Dan begitupun yang tajir yang hanya duduk, hanya sign, menandatangani dari kontrak yang ada, maka miliaran dalam waktu satu kali tender. Itu pun banyak. Dan Laits ibn Sa'ad termasuk dari ini. Maka dia mengatakan kepada Imam Malik yang merupakan saudaranya, seislam, seiman, dan sama-sama da'i ilallah, dan sama-sama muhaddis. Lihat bagaimana akhlak ini yang diinginkan oleh kita. Maka kita menginginkan antum di sini. Sekarang antum duduk di bawah saya, mungkin beberapa tahun ke depan antum sudah bisa duduk di kursi yang saya mengajar di sini. Dan jika kelak kalian menjadi ustadz kabir, maka please jangan bagaikan kacang lupa dengan kulitnya, dan jangan lupa dengan teman-teman duduk kalian. Maka tidaklah nanti di saat kalian mendapatkan masjid atau kalian di sini, kemudian kalian mentahdir dan menjegal dari dakwah saudara-saudara kalian. Maka aku yang lebih berkuasa di Sumatera ini, yang sana di Bandung, ya di Bandung sana, dan sebagainya misalnya. Maka tidak. Imam Laits ibn Sa'ad melihat kepada maslahah dakwah. Dia katakan kepada Imam Malik, Malik, daris nas fi Masjid Nabawi wa ana unfik alaik. Wahai Imam Malik, jangan sibuk bekerja, jangan sibuk mencari ma'isyah. Cukuplah saya yang mencari ma'isyah, padahal dia imam muhaddis. Tapi kamu mengajar di masjid dan aku menginfakkan harta kepada kamu. Maka di sini para salaf, mereka ta'awun di dalam berdakwah. Jika ada seorang mudarris, antum tahu yang namanya mudarris, apalagi dia mempunyai ilmu yang mungkin 1000 dari kaum muslimin tidak ada yang sampai dengan dia ilmunya. Maka dia mengajar di masjid dan dalam keadaan miskin dan papa. Kadang-kadang tidak mengajar dikarenakan butuh berjualan, butuh memberikan makan anak dan istrinya. Maka seharusnya kaum muslimin melihat ini orang muhaddis, ini orang ilmunya mungkin tidak ada 1000 kaum muslimin dikumpulkan di zaman now. Sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, mengetahui hadis yang sahih dan dhaif, mengetahui ilmu fikihnya, dan mungkin dia mempunyai tulisan-tulisan yang bermanfaat. Sayang waktunya dari jam 8 sampai duhur di pinggir jalan, padahal ilmunya sangat luas. Maka ta'awun, bahwa orang-orang yang mumpuni ilmunya dan akhlaknya mulia, jadikanlah dia sebagai ustadz. Fokuskan dia untuk mengajar, karena ilmu-ilmu yang ada pada dia mungkin tidak ada dari manusia-manusia yang ada. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa, sesuai dengan pendalilan Allah yaqul fi kitabihil karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka oleh sebab itu di negeri-negeri Arab seperti di Saudi dan yang lainnya, para pengajar-pengajar itu mahal dari gajinya. Yang kami dengar waktu kami di Yaman saja, 1 bulan 40.000 ringgit. Kalikan 100 ringgit dekat 400.000. 140.000 berapa? Karena apa? Karena pengajar adalah seseorang yang mulia, dan ini diberikan bagi pengajar dunia dari TK, kindergarten, dan ibtidaiyah, sekolah dasar, kemudian i'dadi, SMP, kemudian sanawiyah, apalagi sebagai pengajar di university, lebih dari 40, mungkin 70. Alhasil
sebagian dari negeri mengutamakan biaya untuk pengajaran agar anak-anak mereka dididik menjadi orang-orang intelek. Maka bagaimana dengan para pendidik anak-anak kita yang akan mengantarkan kepada surga bagi bapaknya, yang mendoakan bapaknya, yang berbuat baik kepada bapaknya, dan dia selamat dari keburukan-keburukan hidup di dunia dan di hari akhirat. Maka ini lebih banyak lagi seharusnya. Namun alhamdulillah, dakwah yang ada pada kita sekarang ini pun alhamdulillah berjalan lancar. Kita bersyukur kepada Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan juga kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan ayat Allah, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka kita syukuri beberapa ikhwah dari kita membantu untuk dakwah ini, karena dakwah kita ini adalah free of charge. Dakwah kita ini free, tidak ada uang SPP, tidak ada uang bangunan, tidak ada uang administrasi, tidak ada uang bla bla bla. Nah, apa itu uang bla bla bla? Al-muhim berjalan apa adanya. Murid yang datang ke sini, yang bapaknya mengetahui kalau anaknya itu di rumah dia yang ngasih makan, ya masak di pondok ustadznya yang ngasih makan. Sudah dikasih ilmu, bikin repot lagi, harus ngasih makan ustadznya. Ya sudah, dibantu oleh bapaknya sendiri untuk makan bulanan. Namun jika tidak mampu juga, atau hanya bayar setengah dan sebagainya, alhamdulillah tetap berjalan. Maka permasalahan ta'awun di dalam dakwah ini perkara yang sangat muhim, karena pendidikan anak terutama menjadikan anak bermanhaj ahli sunnah, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, dan birrul walidain anak ini kepada bapaknya yang kelak akan menjadikan investasi termahal. Maka please, bantulah wahai para aba. Dan kami selalu mengatakan bahwa Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, Ma'had ini Ma'had kita semua. Wallahi Ma'had ini bukan milik saya pribadi, sehingga saya bisa menumpuk harta. Ayo tiap bulan bayar SPP, pendaftaran murid baru 9 juta, 10 juta, atau seperti orang-orang sururiyin 23 juta dan sebagainya. Maka tidak ada berpikir kita ini untuk memperkaya diri dari pengajaran kita. Maka oleh sebab itu kita mengajar tidak digaji, jadinya semangat. Ba'dal fajar ngajar, ba'dal asar, ba'dal duhur, ba'dal maghrib mengajar. Kenapa? Karena tidak ada gaji. Tapi justru kalau digaji, misalnya kita dosen, nanti kita akan menuntut. Misalnya, ayo Ustaz tambah pelajaran sekian. Udah. Jadwal kita kan pertemuan satu pekan cuma 4 jam mata pelajaran. Maka di sini karena kita free of charge, jadinya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan ikhlas kita dan ibadah kita menuntut ilmu. Maka justru bukan kita yang bosan, tapi kalian yang bosan. Seperti kemarin hari Sabtu kita belajar, yang harusnya libur dan sebagainya, justru kalian yang bosan dengan kita. Kalau kita tidak, karena ibadah. Di rumah sudah ibadah juga, bosan butuh refreshing, ibadah di masjid, mengajari tulabul ilm. Karena harus balance. Ibadah di rumah, ibadah di masjid. Kalau ibadah di rumah terus, kasihan yang di rumah nanti. Maka alhamdulillah, maka di sini kembali kepada Imam Malik. Akhirnya Imam Laits ibnu Sa'ad, Malik, kamu mempunyai ilmu. Yang ilmu Imam Malik mungkin 1000 manusia tidak ada yang menandinginya. Maka sayang kalau dia menjual kurma di pasar Madinah dan sebagainya. Ya sudah, duduk mengajar. Dan Imam
Laits ibnu Sa'ad seorang tajir dermawan juga. Maka disebutkan setiap tahun tidak pernah balagun nisab, tidak pernah masuk wajib zakat. Lihat dari harta-harta 9 perahu, yang mana setiap hari berapa juta miliar. Maka setiap tahun, karena syarat dari membayar zakat itu adalah yahulul haul 1 tahun dan balagon nisab, di atas nisab pernah kita hitung sekitar 48 juta, atau kita anggap misalnya 50 juta biar mudah, dan sekarang pun semuanya serba naik. Maka jika seseorang dalam waktu 1 tahun mempunyai 50 juta tidak berubah, maknanya paling minimal 50 juta, kemudian di tahun yang setelahnya 100 juta, maka di sini sudah masuk kepada balagon nisab. Maka terbayang Laits ibnu Sa'ad jutawan, dermawan juga, jika masuk kepada tahun berikutnya maka hartanya tidak pernah masuk kepada nisab. Maknanya berapa hartanya? Di bawah dari 50 juta. Apalagi kita tiap tahun mungkin